pertanyaan juga, Miss, apakah Miss bersedia untuk diwawancara seperti yang sudah kami janjikan pada Miss? Sedia. Baik, untuk pertanyaan pembuka, Miss sebagai guru BK, menurut Miss seberapa penting kebahagiaan bagi para siswa-siswi? Kebahagiaan bagi para siswa-siswi itu tentu sangat penting ya, karena kalau siswa-siswi sudah bahagia, otomatis mereka juga akan datang ke sekolah dengan perasaan yang happy, dan tentunya belajar juga tentu akan lebih maksimal. Baik, pertanyaan pertama, menurut Miss May, apa sih arti kebahagiaan itu? Arti kebahagiaan itu sebenarnya adalah kondisi psikologis di mana perasaan yang muncul adalah perasaan, pikiran yang positif. Tapi bukan berarti perasaan negatif nggak boleh muncul gitu ya, boleh. Karena itu memang hal yang naluriah dan normal untuk kita dapat rasakan gitu. Kebahagiaan itu sebenarnya tercipta dari diri kita sendiri, bukan kita mencari ke sana ke sini gitu ya, tapi memang kebahagiaan itu harus diciptakan dari diri sendiri. Gimana caranya kita yang tahu, jadi dari diri sendiri dan untuk diri sendiri, itulah kebahagiaan. Baik, Miss, pertanyaan kedua, Miss, bisakah Miss May memberitahu kami tentang ciri-ciri siswa atau siswi yang sehat secara mental? Ciri-ciri siswa yang sehat secara mental itu adalah tentunya di mana seseorang bisa menerima keberadaan dirinya dengan baik. Otomatis kalau orang sudah bisa menerima keberadaan dirinya, maka kita bisa melihat bagaimana hubungan sosialnya dengan lingkungan sekitarnya. Baik, Miss. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Miss, bisakah Miss May memberitahukan kami tentang ciri-ciri atau cara mengidentifikasi tanda-tanda ketika kesehatan mental mulai terganggu bagi siswa? Ciri-ciri ketika kesehatan mental mulai terganggu bagi siswa. Sebenarnya siapa saja bisa kena gangguan kecemasan ataupun gangguan kesehatan mental ya, termasuk Miss May juga bisa gitu. Tapi kalau untuk siswa sendiri, mungkin hal yang bisa terlihat di sekolah itu adalah bagaimana kondisi dirinya dalam datang ke sekolah, apakah oke atau tidak, atau sering terlambat. Lalu mungkin yang bisa terlihat juga selain itu adalah coba perhatikan sosialnya, apakah dia menarik diri dari sosial, berusaha untuk menyendiri. Lalu bagaimana cara dia meregulasi emosi. Biasa orang-orang yang sudah ada gangguan kesehatan mental biasa itu lebih susah untuk menghandle emosinya, cenderung menjadi lebih cepat marah, menangis secara tiba-tiba. Baik, berikutnya ke pertanyaan yang keempat, apakah langkah pertama yang harus diambil ketika merasa stres atau cemas berlebihan? Sebelum sampai mengalami cemas ataupun stres itu, mungkin hal yang boleh kita lakukan, kita harus kenali dulu diri kita dan kita harus tahu batasan diri kita. Tapi kalau misalnya sudah mulai terkena, mungkin hal yang pertama yang boleh kita lakukan adalah coba untuk duduk, tenang, coba tarik nafas menggunakan metode 4-4-6, 4 tarikan nafas, 4 ditahan, lalu 6 dihembuskan gitu. Itu menjadi lebih rileks gitu. Lalu cobalah untuk melakukan relaksasi. Relaksasi itu biasanya membuat kita lebih enjoy, seperti kita melakukan apa yang menjadi hobi kita, misalnya menonton, jalan-jalan, atau sesekali boleh melakukan yoga, meditasi contohnya. Lalu boleh membuat jurnal harian agar kita tidak gampang atau mudah terkena gangguan kecemasan ataupun gangguan mental. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, seberapa penting dukungan sosial seperti keluarga dan teman dalam menjaga kesehatan mental? Itu tentu sangat penting ya, apalagi dukungan dari keluarga, teman-teman, dan orang sekitar itu tentu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan mental kita. Ketika kita mendapatkan dukungan dari keluarga, teman-teman, ataupun lingkungan, itu otomatis membuat diri kita semakin percaya diri. Kalau orang sudah percaya diri, otomatis kualitas dirinya juga bakalan meningkat gitu. Lalu gini, bayangin aja ketika kita berada di sebuah lingkungan, teman-teman saling mendukung, lingkungan saling support, otomatis
kesejahteraan mentalnya juga semakin baik tentunya, karena merasa kita aman, nyaman. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apakah Miss memiliki saran aktivitas khusus yang membantu siswa-siswi merasa bahagia atau rileks? Mungkin sarannya kalau dari Miss sendiri adalah yang pertama itu adalah cobalah untuk lebih sering ngobrol dengan diri sendiri, coba untuk melihat keberadaan diri sendiri, coba untuk kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu sebenarnya nggak rumit, kita boleh dengan cara mengetahui dulu apa sih arti nama kita. Jadi kalau kita sudah kenal diri kita, jadi kita juga nggak mudah terkena gangguan cemas ataupun kesehatan mental tadi gitu kan. Mungkin seperti melakukan art terapi contohnya gitu ya. Bis juga sering kok melakukan art terapi, lalu membuat jurnal harian terkait tentang perasaan. Jadi kita bisa tahu, oh hari ini seperti ini, lalu besoknya gimana gitu. Jadi dalam sebulan itu kita cenderung tahu nih, kita dominan menggunakan perasaan yang mana dalam sebulan ini. Jadi itu sebagai bahan refleksinya kita untuk belajar lebih apa yang harus diperbaiki dari bulan kemarin, dari hari ini. Itu saja pertanyaan dari kami untuk Miss May. Terima kasih ya Miss. Teman-teman, ingatlah bahwa merawat kesehatan mental adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan setiap orang memiliki cara dan kecepatan yang berbeda dalam mencapainya. Jadi terus jaga diri, jangan ragu untuk mencari bantuan, dan selalu berupaya memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan begitu kita bisa menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Dan jangan takut untuk mengunjungi Miss May di BK.